Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ibu guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 8, peristiwa alam. Nah, pada hari ini kita masih ada di subtema 1, peristiwa siang dan malam. Baiklah anak-anak, seperti biasa, jangan lupa berdoa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini ya. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran keempat sampai pembelajaran keenam. Mari, duduklah dengan sikap yang baik, aturlah jarak antara mata dan bukumu, letakkan bukumu di atas meja dan peganglah pensilmu dengan benar. Sekarang, kamu boleh membuka buku paket kamu pada halaman 34 sampai halaman 56. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Pagi ini matahari bersinar cerah. Benny mengajak teman-teman bermain. Mereka akan bermain di kolam renang. Tubuh akan terasa makin segar. Benny mengganti pakaiannya. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Benny berdiri di dalam kolam. Benny mencoba membungkuk. Kepalanya masuk ke dalam air selama hitungan 1, 2, dan 3. Anak-anak, siapa di sini yang senang berenang? Ya, semua kita pasti senang berenang ya. Perhatikan cara berenang yang dilakukan oleh Benny. Nah, yang pertama, dia berdiri di dalam kolam. Kemudian, Benny mencoba membungkuk di dalam kolam, ya, seperti gambar yang kedua. Dan selanjutnya kepalanya masuk ke dalam air selama hitungan 1, 2, dan 3. Anak-anak, kamu bisa mencoba gerakan ini ketika kamu nanti di kolam renang ya. Nanti tunggu dulu selesai corona baru bisa ke kolam renang ya. Nah, sekarang buatlah kalimat dari kata-kata di bawah ini. Salinlah dengan huruf tegak bersambung. Nah, sekarang sebagai latihan kamu adalah membuat kalimat berdasarkan kata yang ada. Dan setelah membuat kalimat, kamu menuliskannya dengan huruf tegak bersambung seperti contoh. Kata cerah. Kata cerah kita buat dalam satu kalimat. Matahari bersinar cerah hari ini. Nah, kalimat itu kita tulis ulang menggunakan huruf tegak bersambung. Matahari bersinar cerah hari ini. Anak-anak, perhatikan cara menulis huruf tegak bersambung ya. Dan kamu bisa melakukan dan menulisnya di buku paket kamu halaman 35. Atau kamu juga bisa menggunakan buku garis 6 kamu yang ada di rumah ya. Nah, untuk membuat kalimatnya sebanyak 3 lagi. Segar, terik, dan bermain. Selesai bermain di kolam renang, Edo mengajak teman-teman bermain musik. Bermain musik menggunakan gelas dan air. Edo mengatur gelas berjejer. Kemudian, Edo mengisi gelas dengan jumlah air berbeda. Edo memukul gelas yang diisi air menggunakan sendok. Pertama, Edo memukul gelas yang diisi air penuh. Lalu, Edo memukul gelas yang diisi air sedikit. Dari gelas dan air akan terdengar nada-nada. Ada nada tinggi dan ada juga nada rendah. Nah, ini adalah percobaan membuat alat musik. Ya, bisa menggunakan gelas dan air, ya, seperti yang dilakukan oleh Edo dan teman-temannya. Namun untuk melakukan ini, anak-anak harus lebih berhati-hati karena gelas mudah pecah, ya. Sekarang, marilah kita bernyanyi bersama dengan Bu Guru. Judulnya, Hari Sudah Siang. Ciptaan NN. Hari sudah siang, Ibu Guru.
bisa menyanyikan lagu ini dengan berulang-ulang sampai bisa hafal ya. Nyanyikan lagu Hari Sudah Siang dengan gembira. Malam ini langit terlihat lebih terang. Siti berkumpul bersama keluarga di rumah. Siti memandang langit dari jendela. Bulan sabit menyinari langit yang gelap. Bintang-bintang bertaburan di langit. Langit malam ini terlihat lebih indah. Siti mengajak ibu bernyanyi lagu Bintang Kecil. Sekarang kita menyanyikan lagu Bintang Kecil ciptaan Daljono. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Anak-anak, kamu bisa juga menyanyikan lagu Bintang Kecil bersama dengan orang tua di rumah ya. Nah sekarang, perhatikan gambar berseri di bawah ini. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ceritakan gambar-gambar tersebut di depan kelas. Berceritalah dengan suara yang jelas. Nah anak-anak, sebagai latihan adalah kamu menceritakan gambar nomor 1 adalah gambar apa ya. Misalnya Siti sedang melihat bintang dan bulan di jendela. Demikian dengan gambar nomor 2, gambar nomor 3, dan gambar nomor 4. Kamu menjelaskan apa yang terkandung atau apa cerita dari gambar itu ya. Selanjutnya, pasangkan dengan menarik garis pada benda-benda dengan ciri yang ada. Nah, perhatikan. Bentukku bulat, aku bersinar pada malam hari. Sinarku membuat langit terlihat terang. Nah, kira-kira ini apa? Kamu menarik garis. Ya. Demikian dengan gambar yang lain. Ya, dan dengan memasangkan ciri-cirinya ya. Di buku paket kamu halaman 40. Siti ditemani ibu belajar di kamar. Siti ingin membandingkan panjang benda-benda yang ada di kamarnya. Siti mengukur panjangnya menggunakan jengkal. Ayo lakukan kegiatan seperti Siti. Bandingkanlah panjang benda itu di kamarmu. Nah, anak-anak perhatikan. Tulis hasil pengukuran dalam tabel di bawah ini. Nah, kita akan mengukur benda yang ada di dalam kamar kita masing-masing ya, menggunakan jengkal. Ya, kemarin di pelajaran yang sudah lalu kita sudah belajar menggunakan atau mengukur benda menggunakan jengkal. Nama benda ada bantal, bantal guling, kasur, meja belajar, buku gambar, dan ada banyak benda yang ada di dalam kamar kita ya. Kita bisa tuliskan benda apa saja. Sisi yang diukur, tepi bantal, tepi guling, tepi kasur, tepi meja, tepi buku, dan lain sebagainya. Nah, hasil pengukurannya ada berapa jengkal? Misalnya, nomor 1, bantal. Sisi yang diukur tepi bantal. Hasil ukurannya misalnya ada 5 jengkal. Demikian dengan benda yang lain ya.
Menurut hasil pengukuranmu, mulailah dari hasil yang terkecil ya. Nah, anak-anak perhatikan buku paket kamu halaman 42. Di sana ada seorang anak, Siti, dan 1 bintang. Nah, di buku paket kamu selanjutnya pada halaman 43, mari membuat tangga untuk meraih bintang di halaman 42 tadi ya. Susun kotak-kotak di bawah ini. Susun sesuai urutan panjang sisinya. Mulailah dengan hasil terpendek. Kemudian lanjutkan hingga hasil terpanjang. Gunting kotak-kotak tersebut, lalu tempelkan. Jika sudah tersusun, raihlah bintangmu. Nah, anak-anak, ini ya 4 jengkal, 3 jengkal, 2 jengkal, 6 jengkal, 5 jengkal, 1 jengkal. Nah, gambar ini kamu gunting dan kamu susun ya sesuai dengan urutan panjang sisinya ya. Membuat tangga untuk meraih bintang di halaman ini ya, di halaman 42. Mulailah dari hasil terpendek, berarti 1, 2, 3 sampai 6. Nah, nanti ada di buku paket kamu halaman 45, aku berhasil meraih bintang ya. Bacalah dengan suara nyaring. Siang hari yang cerah. Hari ini Lani sangat gembira. Lani bermain petak umpet bersama teman-temannya. Matahari bersinar cerah, cuaca cerah menambah semangat Lani mencari teman yang bersembunyi. Nah, ini adalah peristiwa pada siang hari. Pada siang hari apa saja yang terjadi, apa saja yang kita bisa lakukan, apa saja yang bisa kita lihat. Yang pertama, ya, pada siang hari atau peristiwa yang pada siang hari, matahari bersinar cerah. Lani dan teman-teman bisa bermain di luar rumah, ya. Cuaca cerah. Dan apalagi bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain seperti bermain bersama dengan teman. Sekarang malam bertabur bintang. Malam ini terlihat cerah. Lani duduk di serambi rumahnya. Bintang bertaburan di langit yang gelap. Angin bertiup pelan dan udara terasa sejuk. Ini adalah peristiwa pada malam hari. Nah, malam hari kita bisa melihat bintang, melihat bulan. Ya. Bintang dan bulan kita bisa lihat di langit yang gelap. Angin bertiup pelan dan udara terasa sejuk pada malam hari ya. Dan kita juga bisa melakukan kegiatan yang lain. Misalnya kita belajar, menonton televisi, melihat bintang atau bulan ya. Tuliskan perbedaan antara peristiwa siang dan malam hari. Nah, kamu menuliskan di buku paket kamu halaman 47 peristiwa antara siang hari dan malam hari, perbedaannya. Kalau siang hari, matahari bersinar cerah. Pada malam hari, matahari sudah terbenam atau tidak terlihat ya. Kamu menuliskan di buku paket kamu ya. Sekarang, indahnya siang dan malam. Lani semakin mengerti perbedaan siang dan malam. Lani berlatih mencocokkan gambar. Kemudian Lani berlatih menuliskannya menjadi cerita. Nah, perhatikan. Kamu cocokkan gambar dan tulisan yang ada di sebelahnya dengan cara menarik garis. Nah, bagaimana cara menarik garisnya? Sebelumnya kamu harus membaca dulu dan kamu mencocokkan dengan gambarnya. Perhatikan untuk gambar nomor 1. Itu adalah gambar malam dan siang hari. Kira-kira kalimat mana yang cocok untuk gambar yang pertama? Ya, kamu nanti mencari dengan cara ya membaca, dan ketika sudah menemukan, kamu menarik garis. Salinlah kalimat sesuai aturan yang sudah kamu susun. Kamu boleh menambahkan kalimatmu sendiri. Berilah judul untuk melengkapi ceritamu. Nah, kamu di sini bisa menceritakan ya.
menceritakan kalimat yang sudah kamu susun tadi. Ya, ini kalimatnya kamu susun dulu dan kamu bisa menceritakannya di sini ya, di buku paket kamu halaman 49. Lani telah selesai menulis ceritanya. Ia akan membacakan ceritanya di depan kelas. Lani tampil percaya diri. Ia membaca cerita dengan intonasi yang benar. Teman-teman senang mendengar cerita Lani. Nanti setelah kamu selesai membuat ceritanya, kamu bisa menceritakan di depan mama, di depan papa, atau di depan orang yang ada di rumahmu ya. Nah, seharusnya kita bercerita di depan teman-teman kita. Akan tetapi karena kita sekarang masih belajar di rumah, maka kita bisa bercerita di depan orang tua kita di rumah ya. Siang ini matahari bersinar tidak terlalu terik. Angin bertiup sepoi-sepoi. Udara terasa sejuk. Lani mengajak teman-teman bermain di lapangan. Mereka bermain sambil mengukur panjang lapangan. Masih ingatkah kalian cara mengukur panjang? Cara mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, cara mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Ya, satuan tidak baku itu bisa menggunakan jengkal, bisa menggunakan depa, bisa menggunakan langkah, menggunakan korek api, menggunakan lidi dan lain sebagainya ya. Nah, ceritanya adalah Lani dan teman-temannya mengukur lapangan ya, lapangan menggunakan satuan tidak baku. Oke. Tuliskan hasil pengukuranmu dalam tabel di bawah ini. Tuliskan juga hasil pengukuran temanmu. Nah, di sini kita diajak untuk membuat atau mengukur satu benda atau lapangan sekolah. Akan tetapi karena kita tidak sekolah atau tidak datang ke sekolah, maka kita tidak bisa mengukur tepi lapangan sekolah. Cukup saja kita bisa mengukur tepi teras rumah kita masing-masing ya, dengan menggunakan satuan tidak baku. Misalnya menggunakan jengkal boleh, menggunakan depa boleh, menggunakan langkah boleh, silahkan saja ya. Kamu tulis di buku paket kamu halaman 52. Hasil pengukuran menjadi berbeda karena satuan tidak baku yang digunakan pun berbeda. Urutkan hasil pengukuranmu, mulailah mengurutkan dari yang paling kecil. Nah, untuk ini kita tidak bisa bandingkan ya hasil pengukuran teman dan pengukuran kita karena kita tidak bertemu dengan teman kita. Nah, nanti kalau kita sudah masuk sekolah, kita akan melakukan kegiatan ini bersama dengan teman-teman kita ya. Hasil pengukuran menjadi berbeda karena satuan tidak baku yang digunakan pun berbeda ya. Anak-anak, seperti yang Bu Guru bilang tadi, bahwa pengukuran satuan tidak baku itu berbeda ya. Misalnya ada langkah, memakai jengkal, memakai depa, memakai sapu lidi, atau menggunakan korek api dan lain sebagainya ya. Makanya hasilnya pun berbeda. Hasil pengukuran harus ditulis secara benar. Begitu juga hasil pengukuran temanmu. Tulislah secara benar, berperilaku benar sesuai dengan sila kelima Pancasila. Apakah kamu masih ingat apa bunyi sila kelima Pancasila? Ya, betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Di buku paket kamu halaman 54, di sana tuliskan huruf yang hilang dari kata-kata di bawah ini. Ke, titik-titik, D, titik-titik, titik-titik, A, titik-titik. Nah, kamu sudah pasti bisa isi ini ketika kamu sudah menghafal bunyi sila kelima Pancasila. Kamu kerjakan di buku paket kamu halaman 54 ya. Bu Guru memberikan teka-teki kata. Lani dan teman-teman berusaha memecahkannya. Mereka mencari bunyi sila kelima Pancasila. Mereka juga mencari simbol
sila kelima Pancasila. Ayo, kita bantu Lani menyelesaikannya. Nah, berilah warna merah untuk bunyi sila kelima. Temukan juga simbol sila kelima Pancasila. Beri tanda hijau untuk simbol sila kelima. Seperti contoh ya, kamu mencari ya bunyi sila kelima dan simbol sila kelima. Untuk bunyi menggunakan warna merah dan untuk simbol menggunakan warna hijau. Seperti contoh ya. Lani senang menggambar. Kali ini Lani akan menggambar padi dan kapas. Ya, padi dan kapas adalah simbol sila kelima Pancasila. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima Pancasila. Warnailah gambarmu dengan krayon atau pensil warna. Di sini ada satu kegiatan kamu lakukan setelah ini. Kamu menggambar padi dan kapas. Ya, menggambar gambar padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima Pancasila. Dan kamu juga mewarnai seperti warnanya ya. Apakah masih ingat pelajaran yang kemarin bahwa kita sudah menyusun gambar simbol sila kelima Pancasila? Bagaimana warnanya? Kamu sesuaikan ya. Jangan padi atau kapasnya diwarnai menjadi merah atau pink. Padi itu warnanya apa dan kapas itu warnanya apa. Harus disesuaikan ya. Warnai menggunakan pensil warna atau krayonmu ya. Anak-anak, Ibu Guru tetap himbau untuk selalu tetap belajar ya. Menonton video pembelajaran tidak rugi. Coba kamu ulangi lagi. Pelajari buku paketmu, pelajari juga tugas-tugas yang sudah pernah Ibu Guru berikan. Karena sebentar lagi pun kita sudah ujian. Oleh karena itu, kamu butuh persiapan yang banyak ya. Walaupun kamu masih belajar di rumah, ingat, kamu sekolah. Berarti kamu tetap belajar. Perbanyak belajar daripada bermain ya. Boleh bermain, akan tetapi belajarlah yang utama. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini kamu mengerti. Terima kasih untuk hari ini dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat!